Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah Siapa sangka Yahya Waloni sudah meninggoy. Akhirnya kesampaian juga. Jadi sekarang dia sudah berhenti menghujat selama-lamanya, kawan. Aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Subhanallah, kematian yang sangat dirindukan dan dicemburui. Wafatnya Ustadz Yahya Waloni pada hari Jumat, hari raya Idul Adha, sedang menutup khutbah yang kedua Idul Adha, beliau meninggal. Dan kita meyakini beliau adalah meninggal dalam keadaan syahid. Inilah kematian yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Inilah kematian yang sangat dicemburui oleh orang-orang beriman. Mati dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Karena orang membayangkan bahwa mati itu sakit. Tetapi kematian dalam keadaan syahid, Rasulullah telah menggambarkan, la yajidu ahadukum alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qasra. Seseorang tidak akan pernah mendapati sakitnya kematian pada keadaan syahid, kecuali seperti hanya dia mendapati sakitnya tergores pisau cukur. Sedikit sekali rasa sakitnya. Untuk itu, bagi kita semua menginginkan dan cemburu atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Allahumma amitna ala syahadah fisabilik. Doa Allah, matikan kami semua dalam keadaan syahid di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Jadi meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ini ya, kalau kita lihat seperti sosial media TikTok, beberapa dari non-muslim khususnya umat Kristiani ikut mengomentari atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni ini. Jadi beberapa dari mereka ikut menertawakan atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Dan ada juga ya, kalau kita lihat di kolom komentar, ada yang menyindir Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan sudah bertemu 72 bidadari lah. Jadi kita tidak heran ya jika non-muslim khususnya umat Kristiani ini ikut berkomentar begitu ya terhadap Ustadz Yahya Waloni. Kita tahu bahwa sebelumnya Ustadz Yahya Waloni punya latar belakang pernah menjadi mantan pendeta, dan di saat beliau menjadi seorang mu'alaf, di dalam ceramahnya Ustadz Yahya Waloni, kita tahu bahwa karakter Ustadz Yahya Waloni dalam menyampaikan ceramahnya sangat berbeda, dan beliau agak keras ya tentang masalah hal ini. Bahkan beliau membongkar sisi-sisi gelap di saat beliau dulu pernah menjadi seorang pendeta. Bahkan dari mereka ya umat Kristiani mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni sudah di tangan iblis. Jadi kita sudah bisa menilai dan mengukur ya sikap mereka terhadap Ustadz Yahya Waloni. Sangat beda jauh ya dengan kita umat muslim. Atas berpergiannya Ustadz Yahya Waloni rahmatullah banyak membuat dari kaum muslimin ini iri maupun rindu terhadap cara berpergiannya beliau. Kita tahu ya cara Ustadz Yahya Waloni ini berpulang ke rahmatullah, yaitu dengan cara yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah pada hari raya Idul Adha dan pada hari Jumat di saat beliau khutbah pada khutbah kedua. Banyak yang mengatakan beliau ini syahid karena beliau adalah seorang mujahid yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Bahkan ya Ustadz Abdul Somad juga pernah memberi saksian bahwa Ustadz Yahya Waloni ini benar-benar seorang yang istiqomah, konsisten berjuang di jalan Allah. Pernah ditawarkan mobil baru, bahkan apartemen beliau menolaknya karena Ustadz Yahya Waloni ini benar-benar ingin berjuang dengan caranya sendiri dan tidak bergeming ditawar apapun. Artinya kita bisa melihat beliau adalah seorang pejuang yang istiqomah di jalan Allah, sehingga pada akhirnya pun beliau berpulang ke rahmatullah benar-benar dengan cara yang dirindukan oleh orang lain dan dimuliakan Allah. Baik ya, coba kita lihat beberapa video berikut ini. Maka dari itu kita semua perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan berakhir seperti Ustadz Yahya Waloni, yaitu meninggal dalam keadaan menolak Yesus sebagai Tuhan. Padahal kita tahu dalam ajaran Kristen tidak mungkin orang masuk surga tanpa Yesus Kristus. Karena yang sekarang ribut-ribut itu ya yang Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal
dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Khususnya yang meninggalkan iman Kristus, saudara, seperti Pak Yahya sekarang, yang mungkin ya, iman mereka, saudara, didampingi oleh 72 bidadari. Itu sering saya dengarkan, ya. Yahya Waloni sudah meninggoy. Akhirnya kesampaian juga 1 Timotius 1 ayat 20 itu ya, bahwa dia diserahkan ke dalam tangan iblis agar berhenti menghujat. Jadi sekarang dia sudah berhenti menghujat selama-lamanya, kawan. Kami tetap mengatakan, membesarkan Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kami akan bersyukur. Aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafiqun. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan kami. Apabila kematian kami dihasil dengan pujian orang-orang munafik, itulah su'ul khotimah. Saya keliling Indonesia, nggak pernah naik pesawat. Saya pakai mobil keliling Indonesia bersama anak istri. Di mana-mana kami dicegat, mobil kami dibakar di Manado. Kami tidak pernah lapor kepada jamaah. Itulah resiko berdakwah. Orang yang menghancurkan kami, yang membakar mobil kami, alhamdulillah, satu keluarga masuk Islam. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus, guru kita, orang tua kita, satu-satunya panutan kita. Saya sering mengatakan di dalam dakwah saya, beliau sudah sepuh, tapi semangat beliau dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam, luar biasa. Dan saya dari latar belakang yang bukan Islam, termotivasi oleh beberapa ulama-ulama besar di dunia, dan bahkan khusus di Indonesia, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Sukron Makmum. Kita semua berdoa dalam pertemuan halal bihalal ini, agar beliau ditambah-tambahkan umur oleh Allah. Kondisi bangsa kita yang semakin rapuh, konteks kehidupan kita yang tidak sesuai dengan problematika sosiokultur. Sedikit banyak saya sempat mendengar tadi apa disampaikan oleh AKBP Muhammad Dofiri. Saya hanya satu mau katakan, kalau Islam ini kuat, insya Allah negara ini akan kuat. Tapi kalau Islam ini lemah, negara ini pasti akan hancur tanpa kita berbuat apa-apa. Atau kita berdakwah sekalipun. Kalau di atas kita ini, para pejabat-pejabat kita ini, golongan mereka ini baru terbongkar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak disiplin atas ilmu keislaman. Islam mereka hanya di kulit, dan agama ini hanya dipakai sebagai tameng untuk mencapai kekuasaan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Oleh karena sebab itu, kepada ulama-ulama muda, kepada ustadz-ustadz para kiai, kita harus lebih berani menegakkan Islam ini. Tanpa harus menyinggung agama siapapun, tanpa harus menyinggung pribadi, demi tegaknya Islam di masa yang akan datang. Indonesia ini adalah mayoritas masyarakat penduduknya adalah Muslim. Saya bersyukur beberapa hari ini saya berteman dengan Pak Kiai Haji Romah Irama. Setelah bertemu dalam podcast, beliau mengundang saya beberapa event dan mengajak saya untuk bersama-sama untuk berdakwah. Ibu bapak bayangkan, saya 18 tahun tinggal di Jakarta. Saya lama di Papua. Saya pernah jadi ketua sekolah tinggi teologi yang ada di Papua. Saya keluar, suami istri dan anak-anak satu keluarga, kami mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam bukan karena mau kawin, masuk Islam karena belajar tentang kebenaran ajaran Islam. Kami keluar 2006, 11 Oktober tahun 2006, kami keluar dan kemudian kami tinggal di kota wisata Cibubur. 18 tahun itu saya nggak pernah berteman dengan siapapun. Banyak yang mengajak saya berteman. Dan saya katakan, saya masuk Islam, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandia, saya bukan Al-Wasliyah. Orang kunut, saya ikut kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Saya tidak pernah membackup diri dalam organisasi Islam manapun. Tapi selama 18 tahun, podcast yang kemarin saya diundang oleh Pak Haji Roma Irama, saya langsung tersentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sebelum saya berjumpa dengan beliau, ibu bapak boleh tanya Masjid Al-Mubassirin yang ada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Kebetulan saya yang khutbah Idul Fitri. Saya di akhir khutbah ketika tutup dengan doa, 15 menit kemudian
saya tumbang dari atas mimbar. Tidak sadarkan diri, tidak bernapas lagi. Seluruh jamaah di dalam masjid menangis. Istri saya dan anak yang ikut. Saya sudah bilang dari jalan, kondisi kesehatan saya kurang fit. Kalau saya roboh dan meninggal, kuburkan saja di Tanjung Priok. Sedih kami berangkat. Dan itulah tujuan kami. Konsistensi orang yang hidup adalah mati. Tak usah hidup kalau takut, mati. Seberapa lama kita hidup? Alhamdulillah. 78 tahun usia Haji Roma. 84 tahun usia Kiai Haji Sukron Makmum. Saya belum tentu sampai ke situ. Waktu saya roboh itu, panitia mengatakan kaki dan tangan Ustadz seluruhnya dingin. Tapi wajah Ustadz itu dalam keadaan senyum. Memang saya tertawa. Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Koda apla al matasakka wa sakaros marrabihi fasolla wal tusrunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Ada perbedaan tujuan kafir hidup dan tujuan mukmin hidup. Ada perbedaan. Cari duniamu, disuruh cari. Pangkat disuruh cari, jabatan disuruh cari. Tapi tidak melanggar rambu-rambu dalam etika dan sekaligus syariat Islam. Itu yang saya selalu sampaikan kepada jemaah. Perbedaan antara agama saya yang lama, kafir, musyrik. Saya keluar dari agama Kristen. Bukan karena saya tidak berprestasi. Justru saya adalah pimpinan para pendeta. Saya berprestasi. Saya keluar dari agama Kristen. 4 tahun lamanya. Saya mempelajari kitab 3 agama besar di dunia. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Sampai saya bertanya, mana kitab Injil yang asli? Tertulis di mana kitab Injil yang asli? Orang Yahudi mengatakan, kitab Injil yang asli disimpan ke dalam gua di bawah dasar laut mati. Bagaimana mungkin kitab disimpan di dasar laut mati? Siapa yang bisa menyelam di dasar laut mati? Kadar garamnya tinggi. Dan saya katakan kepada dosen pembimbing saya, kita pulang ke Indonesia. Jangankan kita berdua, sedangkan Nabi dan Tuhan Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Di mana kitab Injil yang sebenarnya? Kitab Injil yang sebenarnya itu adalah Quran. Quran adalah kesempurnaan dari semua kitab para nabi. Antum cari tentang Musa, ada di Quran. Antum cari tentang Ibrahim, ada di Quran. Semua rangkaian kitab para nabi tersurat dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Maka kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Saya kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Hidup dan mati kami Pak Kiai, suami istri masih tetap utuh. Anak-anak saya sudah selesai pendidikan S1. Bahkan yang paling bungsu dia masih kuliah. Ada juga yang masih di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Sekolahkan mereka dalam kompetensi apapun. Tapi saya pribadi selalu berdakwah dan mengingatkan kepada jamaah, bersatulah. Pemahaman yang perlu kita ketahui. Islam banyak sekali tantangan hari-hari ini. Baik tantangan secara internal maupun dalam eksternal kita. Dan saya juga tidak sangka kalau mau diundang untuk berbicara. Saya tidak sangka, ibu bapak. Saya hanya diundang Pak Haji Roma. Saya malu-malu juga, takut-takut juga. Banyak ulama-ulama besar. Kalau UAS dan diundang memang cakrawala kemampuan intelektualitas. Akademik Islamnya kuat. Tapi saya ini kan orang dari, bukan dari latar belakang Islam. Saya orang. Siapa pintar menjilat, siapa pintar berkhianat, insya Allah dia akan hidup kaya raya di negara ini. Siapa yang tidak pintar, siapa yang melawan arus, maka mereka akan terhempas. Mereka akan hancur satu demi satu. Dan ini yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami dalam kondisi begini, untuk menyerah bagi kami tidak ada peluang sedikit pun. Kami tetap setia, kami tetap membela agama ini. Karena inilah yang menyelamatkan kami. Siksa di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita rasakan, penderitaan, makan minum, itu hanyalah hiasan. Tapi kebahagiaan di akhirat, itu yang memberikan kepada kita. Dan saya juga
Kenapa saya berdoa begitu?